Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Arifudin Syaroni. Saya di sini akan menjelaskan statistik tema ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran dan variasi data, homogenitas data, dan stabilitas data. Adapun beberapa ukuran penyebaran antara lain. Yang pertama ialah range atau jangkauan. Adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara nilai terendah dan nilai tertinggi yang dapat dirumuskan seperti ini ya. R sama dengan XT min XR. Keterangan R sama dengan range yang dicari, XT nilai tertinggi, XR nilai terendah. Cara mencari range antara lain dengan cara yaitu pertama data tunggal ya, yaitu bila sekumpulan data tunggal x1, x2, xn, maka jangkauannya adalah R sama dengan xt min xr, seperti rumus yang sebelumnya ya. Contoh, tentukan jangkauan data 1,4, 7, 8, 9, 11. Jadi jawabannya seperti ini. XT itu kan nilai tertinggi yaitu 11, XR 1 ya, nilai terendah itu 1. Jadi rumusnya jangkauan R sama dengan XT kurangi XR sama dengan 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Ya, hasilnya seperti itu. Kalau data kelompok itu dapat ditentukan dengan dua cara ya, range. Yang pertama itu range sama dengan titik tengah kelas tertinggi dikurangi titik tengah kelas terendah. Nah, yang kedua range sama dengan tepi kelas tertinggi dikurangi tepi kelas terendah. Nah, apa sih tepi kelas tertinggi itu? Yaitu batas atas tertinggi ditambah 0,5. Kalau tepi kelas terendah yaitu batas bawah atau terendah dikurangi 0,5. Contoh ya. Contoh, tentukan jangkauan dan frekuensi tabel. Ya, seperti ini. Tabelnya seperti ini. Tabel tinggi badan, frekuensi. Tinggi badan 150 sampai 144, frekuensi 2. 145 sampai 149, frekuensi 4. 150 sampai 154, frekuensi 10. 155 sampai 159, frekuensi 14. 160 sampai 164, frekuensi 12. 165 sampai 169, frekuensi 5. 170 sampai 174, frekuensi 3. Jadi jumlah frekuensinya ada 50. Cara menjawabnya seperti ini. Nah, titik tengah kelas terendah. Titik tengah yaitu cara mencari titik tengah kelas terendah yaitu cara hitungnya 140 itu ya, yang terendah 140 sampai 144 itu 140 ditambah 144 dibagi 2 yaitu 184 dibagi 2 sama dengan 142. Titik tengah kelas tertinggi yaitu cara menghitungnya itu sama dengan 170 ditambah 174 dibagi 2 sama dengan 344 dibagi 2 sama dengan 172. Dari mana sih 170 dan 174 itu? Dari sini ya. Dari sini. Ini loh, 170 sampai 174. Begitu cara menghitungnya. Ya, tepi bawah terendah. Tepi bawah terendah itu cara menghitungnya itu yang tadi, pengertian tadi. Cara hitungnya 140 dikurangi 0,5 sama dengan 139,5. Nah, tepi atas tertinggi yaitu nilai tepi atas tertinggi ditambah 0,5. Cara menghitungnya itu yaitu yang ini 174 dari ini ya. 174 ditambah 0,5 sama dengan 174,5. Jadi jangkauan yang A yaitu 172 dikurangi 142 sama dengan 30. Yang B yaitu jangkauan sama dengan 174,5 dikurangi 139,5 sama dengan 35.
Silakan soal untuk bab range atau jangkauan. 1. Tentukan jangkauan dari data tunggal berikut 10, 20, 30, 40, 60. 2. Tentukan jangkauan dari distribusi frekuensi berikut ini. Pengukuran tinggi badan 60 mahasiswa. Ya, ini tabelnya seperti ini ya. Yang kedua adalah simpangan rata-rata atau defisiasi rata-rata, yaitu merupakan jumlah harga mutlak simpangan. Setiap skornya dibagi dengan banyak skor dalam simpangan rata-rata. Semua simpangan harus diratakan seolah-olah semua positif. Poinnya yaitu ini, simpangan harus diratakan seolah-olah semua positif. Berikut rumusnya. Ya, seperti ini rumusnya ya. Yang untuk data tunggal, rumusnya seperti ini. Keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan nilai pengamatan, X sama dengan rata-rata hitung, N sama dengan banyaknya pengambilan. Contoh ya. Contoh. Seorang ibu rumah tangga melakukan pencatatan mengenai jumlah pemakaian gula pasir selama 6 bulan sebagai berikut. Ya, tabelnya seperti ini ya. Maaf, tabelnya belum jadi. Konsumsi gula selama 6 bulan. Ya. Bulan ke-1 7,00, bulan 2 8,50, bulan 3 6,75, bulan 4 7,25, bulan 5 7,50, bulan 6 7,25. Carilah simpangan rata-rata. Ya, jawabannya seperti ini. Ya, konsumsi gula XI bulan pertama 7,00, bulan kedua 8,50, bulan ketiga 6,75, bulan 4 7,25, bulan 5 7,50, bulan 6 7,25. Total keseluruhan konsumsi untuk semua bulan itu 44,25 ya. Langkah pertama ialah mencari rata-rata. Mencari rata-rata yaitu jumlah keseluruhan konsumsi pada 6 bulan tersebut dibagi banyaknya bulan ya, dibagi 6, yaitu sama dengan 44,25 dibagi 6 sama dengan 7,375. Jadi simpan rata-ratanya begini, 7,00 dikurangi hasil rata-rata tersebut itu 7,375 sama dengan, kan minus hasilnya ya, hasilnya kan minus 0,375. Tapi ini positif, kenapa? Karena poinnya pengertian dari tadi seolah-olah diratakan positif semuanya begitu. Yang bulan kedua 8,50 dikurangi 7,375 yaitu 1,125. Ya, seperti itu seterusnya ya. Yang min itu diubah ke positif karena pengertiannya yang tadi seolah-olah diratakan seperti positif. Jadi jumlah total simpangan rata-ratanya sama dengan 2500. Jadi SR-nya ketemu 2500 dibagi 6 sama dengan 0,417 kg per bulan. Ya, seperti jawabannya. Ya, untuk data kelompok rumusnya seperti ini ya. Ini yang pertama seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini, dan yang kedua seperti ini ya. Keterangannya SR sama dengan simpangan rata-rata, XTI nilai tengah pengamatan KI, XI nilai pengamatan KI, XT rata-rata hitung nilai tengah pengamatan, X rata-rata hitung pengamatan, FI frekuensi kelas KI, K banyak kelas. Ya, contoh untuk soal ya. Seperti ini, carilah tinggi badan mahasiswa YIN. Tentukan simpangan rata-rata. Jawabannya seperti ini. Nah, dari mana STI? STI itu dari titik tengah kelas, batas atas kelas, batas atas kelas atas, dan batas
kelas bawah, yaitu 144 ditambah 140 dibagi 2 sama dengan 142. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, batas atas kelas ditambah batas bawah kelas sama dengan dibagi 2 sama dengan XTI. Misalkan 144 ditambah 140 dibagi 2 sama dengan 142. Itu kan yang ini ya, yang ini. Ya, kalau 145 sama 147 itu XTI-nya 147, yaitu 149 ditambah 145 dibagi 2 hasilnya 147. Kalau frekuensinya sama seperti yang soal, tinggal tulis balik. Ya, jadi FI kali XTI, yaitu kolom yang ini itu XTI dikali FI, yaitu 142 dikali 2 hasilnya 284. Bawahnya seperti itu juga, 147 dikali 4 sama dengan 588. Ya, untuk yang kolom ini XI sama dengan XTI dikurangi XT. Jadi kita harus mencari XT-nya terlebih dahulu. Ya, XT, mencari XT itu seperti ini ya. Dari mana 7.888 itu dari sini. Dari jumlah keseluruhan FI XTI yang bawah ini, jumlah yang ini ya. Yang ini 7.885. Yang 50 ini jumlah frekuensi yang ini. Jadi ini 7.885 dibagi 50 hasilnya 157,7. Nah, dari XI ini sama dengan XTI dikurangi XT, kan XT-nya sudah ketemu 157,7 yang tadi ya. Nah, XTI yang kolom pertama ini kan 142, jadi 142 dikurangi 157,7 kan hasilnya minus 15,7. Tapi untuk pengertian simpangan rata-rata, yaitu seolah-olah diratakan semuanya itu positif, meskipun hasilnya minus tetap ditulis positif seperti itu. Untuk seterusnya begitu, 147 dikurangi 157,7 hasilnya 10,7. 152 dikurangi 157,7 hasilnya 5,7. Ya, seperti itu seterusnya ke bawah. Untuk FI kali XI ya, berarti FI kali XI. Jadi 2 dikali 15,7 hasilnya 31,4. Kalau 4 kali 10,7 hasilnya 42,8. Seperti itu seterusnya ke bawah ya. Paham kan? Paham lah pasti. Nah, untuk ketiga, menghitung divisi masing-masing. Maksudnya menghitung divisi masing-masing itu seperti ini. Kolom ini dihitung sendiri, ini sendiri, berurutan lah. Berurutan, dijumlahkan, ditotalkan. Dan untuk keempat itu mengalihkan FI dengan X sehingga diperoleh FI X dan jumlahkan. Ini dikalikan ya, semuanya sudah ketemu hasilnya, dijumlah hasilnya 282. Jadi yang terakhir finally itu hitung simpangan rata-rata. Rumusnya seperti ini, sama dengan 282 dibagi 50 sama dengan 5,64. Ketiga ialah simpangan baku atau deviasi standar, merupakan ukuran penyimpanan terhadap nilai rata-rata. Ya, data tunggal, rumus data tunggal simpangan baku metode biasa. Seperti ini rumusnya ya. Ini untuk N kurang dari sama dengan 30, atau rumusnya seperti ini untuk N lebih dari 30. Dan untuk metode angka kasar seperti ini.
Ini untuk N kurang dari sama dengan 30, atau seperti ini untuk N lebih dari 30. Keterangannya, SD sama dengan S sama dengan simpangan baku, XI sama dengan nilai pengamatan KI, X sama dengan rata-rata, N sama dengan banyak pengamatan. Contoh ya, tentukan simpangan baku dari data berikut. Nilai kelas 5B 96, 95, 88, 96, 79, 86, 93, 88, 88, 91. Jawabannya seperti ini ya. XI itu yang ini ditulis kembali. XI dikurangi X, kita harus mencari X nya, yaitu rata-rata. Rumusnya seperti ini, 900 dibagi 10. Dari mana 900 nya? Dari jumlah nilai kelas 5B. Ini keseluruhan ini dibagi 900. Dan ini kan nilainya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini. Jadi 900 dibagi 10 hasilnya 90. Jadi ini dari mana? Yaitu 96 dikurangi 90 hasilnya 6. Ini 95 dikurangi 90 hasilnya 5. Seperti itu seterusnya. Ya. Ini kan XI min X. Jadi yang sebelahnya, yang kolom tabel sebelahnya, sebelah kanan ini, XI kurangi X kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36, 5 kuadrat 25, min 2 kuadrat 4, 6 kuadrat 36, min 11 kuadrat 121, min 4 kuadrat 16, dan seperti itu seterusnya. Dan dijumlah hasilnya 256. Jadi simpan rata-rata SD sama dengan ini ya, harusnya seperti ini, sama dengan akar 256 per 9, hasilnya 5,33. Hasilnya 5,333 ya, seperti itu. Data kelompok ini metode biasa ya. Yang metode biasa rumusnya seperti ini. Untuk N kurang dari sama dengan 30, atau untuk N lebih dari 30 seperti ini. Dan untuk metode angka kasar rumusnya seperti ini. Untuk N kurang dari sama dengan 30, atau rumusnya seperti ini. Untuk N lebih dari 30. Nah, tentu soal ya, langsung. Tentukan simpangan bakunya dengan metode angka kasar. Berat badan mahasiswa Universitas X tahun 2018. Ya, seperti ini tabelnya. Ya. Ya, jawabannya seperti ini. FI itu sama dengan frekuensi ya. XTI itu nilai tengah, yaitu 44 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya 42. 49 ditambah 45 dibagi 2 hasilnya 47 ya, seperti itu seterusnya. XT kuadrat berarti 42 dikali 42 hasilnya 1764. 47 kuadrat hasilnya 2209, seperti itu. Kalau 52 kuadrat 2074 ya, seperti itu. Kalau FI XTI ini berarti FI dikali XTI, jadi 8 kali 42 336, 12 kali 47 hasilnya 564 ya, seperti itu. Kalau XT kuadrat ini berarti yang ini 336 kuadrat hasilnya 14.112. Kalau 564 kuadrat hasilnya 26.508 ya, dan seperti itu seterusnya. Dijumlah hasilnya ketemu ini, dan ini dijumlah hasilnya ketemu ini. Jadi rumusnya seperti ini ya. Rumusnya seperti itu. Akar 317.265 dikurangi ini, ketemu di sini ya. Yang ini pojokan, yang ini itu yang ini. Yang ini dibagi 100. 100 itu frekuensinya. 100 itu jumlah frekuensi ini ya. Ini belum ke jumlah. Ya. Ini hasilnya ini 7,31. Keempat yaitu ragam atau varian adalah nilai tengah
kuadrat simpangan dari simpangan rata-rata kuadrat. Ya, data tunggal dari varians atau ragam atau varians ya. Ini untuk rumus metode biasa untuk n kurang dari sama dengan 30 dan untuk n lebih dari 30. Ini metode angka kasar untuk n kurang dari sama dengan 30 atau untuk n lebih dari 30. Ya. Contoh soal, tentukan ragam dari data berikut 2,3,6,8,11 yaitu jawabannya seperti ini. XI yaitu 2, 3, 6, 8, 11 itu soalnya ya, ditulis kembali jumlah dari XI sama dengan 30. XI kurang X adalah rata-rata. Mencari X nya yaitu 30 dibagi 5. 5 nya dari mana? Ini kan banyaknya 5, 1, 2, 3, 4, 5 yaitu ini jumlahnya 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi X nya itu 6. XI dikurangi X sama dengan 2 dikurangi 5 dikurangi 6 ya, maaf, X nya ketemu 6 ya, maaf. 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. 6 dikurangi 6 0. 8 kurangi 6 2. 11 kurangi 6 5. Seperti itu. Jadi XI min X kuadrat sama dengan min 4 kuadrat sama dengan 16. Min 3 kuadrat sama dengan 9. 0 kuadrat sama dengan 0. 2 kuadrat sama dengan 4. 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi jumlahnya 54. X1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. 6 kuadrat sama dengan 36. 8 kuadrat sama dengan 64. 11 kuadrat sama dengan 121. Jumlahnya 234 ya, 134. Jadi untuk S2 nya ketemu seperti ini ya, 54 dibagi 5 sama dengan 13,5. 54 dari mana ini ya. Oke. Ini untuk data kelompok. Metode biasanya seperti ini, rumusnya seperti biasa. Ini untuk n kurang dari sama dengan 30 atau ini untuk n lebih dari 30. Ini untuk n kurang sama dengan 30, ini untuk n lebih dari 30. Ya. Ini keterangannya. S2 ragam, STI nilai tengah kelas KI, FI frekuensi kelas KI. Contoh ya, untuk soal diameter pipa ya, seperti ini contohnya. Ini menjawab dengan metode biasa. Ini ditulis kembali diameternya, frekuensinya ditulis seperti ini, dan STI seperti biasa yaitu 67 ditambah 65 dibagi 2 hasilnya 66. 70 ditambah 68 dibagi 2 hasilnya 69 ya, seperti itu. Jadi ini FI XTI, jadi FI dikali XTI 66 dikali 2 sama dengan 132. 69 dikali 5 345 seperti itu. Jadi XTI min XT seperti biasa, kita harus mencari XT nya dulu seperti ini. Ini jumlah 2937 ya, 2937 dibagi 40 ini dari jumlah frekuensi sama dengan 73,425. Jadi XTI min XT jadi 66 dikurangi 73,425 hasilnya ini min 7,425. Jadi 69 dikurangi 7,425 hasilnya min 4,425, seperti itu seterusnya ya. Jadi untuk STI min XT kuadrat sama dengan min 7,425 dikuadratkan sama dengan ini 55,131, dan seperti itu seterusnya. Untuk FI kali XTI min XT, jadi untuk FI 2 ini kan FI nya dikali ini tabel yang sebelah sini, FI 2 dikali 55,131 hasilnya 110,262, seperti itu seterusnya ya. Jadi untuk S2 nya yaitu ragam, ini rumusnya seperti ini ya.
Ini ketemu kan, ini sudah total semuanya ketemu seperti tadi caranya. Ketemu jumlahnya 467,790. Seperti ini, 467,790 dibagi 40 hasilnya 11,69475. Yang kelima adalah koefisien variasi, merupakan perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-ratanya. Rumusnya seperti ini ya. KV sama dengan X S dibagi X kali 100%. Keterangannya, KV koefisien variasi, S simpangan baku, X rata-rata. Contoh soal, lampu di rumah Ila rata-rata dipakai 3.800 jam dengan simpangan baku 800 jam, sedangkan di rumah Udin dipakai rata-rata selama 4.500 jam dengan simpangan baku 1.200 jam. Dari data di atas, lampu di rumah siapakah yang lebih baik? Jawab, rumah Ila. KV S kali 100 dibagi X sama dengan 800 dibagi 3.800 dikali 100% sama dengan 21%. Rumah Udin, KV sama dengan S kali 100% dibagi X sama dengan 1.200 dibagi 4.500 dikali 100% sama dengan 27%. Jadi lampu Ila lebih baik dari Udin karena KV Ila lebih kecil dari KV Udin. Ya, seperti itu. Keenam, yaitu angka baku adalah bilangan yang menunjukkan tingkat penyimpangan data dari rata-rata dalam satuan simpangan baku. Rumus angka baku seperti ini. Z sama dengan X min X sama dengan SD. Ini rumus bilangan baku. Z sama dengan XO plus SDO dalam kurung X min X bagi SD. Nah, keterangannya, Z angka baku, X nilai variabel, X mean, SD simpangan baku, XO mean yang ditentukan, SDO simpangan yang ditentukan. Jadi contoh soalnya seperti ini. Berikut data nilai UTS Rehan. Bahasa Inggris nilai 80, rata-rata 70, SD 5. Matematika nilai 85, rata-rata 80, SD 5. IPA sama dengan nilai 100, rata-rata 85, SD 5. Berdasarkan tiga nilai di atas, manakah yang memperoleh nilai terbaik? Jawab, bahasa Inggris ya. 80 min 70 per 5 sama dengan 2. Matematika 85 min 80 dibagi 5 sama dengan 1. IPA 100 min 85 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi yang memperoleh nilai terbaik adalah IPA. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Apabila ada kurang paham, saya mohon maaf.